Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ataria Molina dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil praktikum kedua, yaitu mengenai film Anthropoda, film Nematoda, dan film Echinodermata. Pertama yaitu film Anthropoda. Anthropoda dalam bahasa Latin yaitu atra, yang artinya ruas, buku, segmen. Sedangkan podos yaitu artinya kaki. Merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh Anthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong trigoblastik selomata. Selanjutnya yaitu struktur tubuh. Tubuh Anthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada setiap segmen tubuh terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung menjadi membentuk bagian tubuh yaitu kaput, dengan kata lainnya yaitu kepala, toraks yaitu dada, dan abdomen yaitu perut. Ciri lain dari Anthropoda yaitu adanya kutikula keras yang membentuk rangka yang tersusun dari kitin yang disekresi oleh sel kulit. Eksoskeleton yang melekat pada kulit membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Eksoskeleton terdiri dari lempeng-lempeng yang dihubungkan oleh ligamen yang fleksibel dan lunak. Eksoskeleton tidak dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Selanjutnya yaitu film Anthropoda memiliki kelas yaitu Arachnida. Kelas Arachnida tubuh terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada, dan abdomen, perut. Memiliki 4 pasang kaki pada bagian cephalothorax. Bagian abdomen tidak memiliki kaki. Memiliki 2 pasang alat mulut yaitu sepasang keliseral dan sepasang pedipalpus. Alat pernafasan yaitu berupa paru-paru buku, jenis kelamin terpisah, dan pembuluh secara internal. Kelas Arachnida dapat dikelompokkan atas 3 ordo, yaitu sebagai berikut. Pertama, ordo Sciurpid, ordo yang meliputi semacam golongan kalajengking, dan ordo Arnamnia, yaitu ordo meliputi bangsa laba-laba. Selanjutnya yaitu ordo Acarina, ordo di mana yaitu meliputi jenis-jenis laba-laba yang bersifat parasit dan dapat merugikan manusia. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat bagian sempit seperti pinggang yang disebut dengan pedicel. Pada bagian kepala dada terdapat 4 pasang kaki, juga terdapat 2 alat mulut yaitu sebagai berikut. Pertama, alat sengat. Kedua yaitu alat jepit. Ketiga enggak ada. Ini salah. Secara keseluruhan dari Platymintes dan Nemertines, yaitu nematoda dikenal dengan kulit ari tebal, kasar di sisi luarnya, dan di dalamnya ada tekanan hidrostatik yang tinggi. Mereka terlihat sama dan memberi tekanan. Sulit untuk melihat bagaimana bentuk lain dapat dijaga karena ada sekitar 1 juta spesies. Film ini ada di mana-mana. Nematoda bereproduksi dengan secara seksual, yang umumnya di oosis atau gonoporis, yakni organ kelamin jantan dan betina yang terdapat di individu berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh cacing betina. Telur yang sudah dibuahi memiliki cangkang yang tebal dan keras. Di permukaan cangkang memiliki pola yang spesifik yang digunakan untuk proses identifikasi cacing. Jenis cacing yang menginfeksi manusia melalui pengamatan telur cacing pada tinja. Telur menetes menjadi larva yang berbentuk mirip induknya. Larva mengalami molting atau pergantian kulit hingga 4 kali.
cacing dewasa tidak mengalami pergantian kulit, tetapi tubuhnya tumbuh membesar. Daur hidup dari nematoda yaitu memerlukan salah satu inang atau lebih, seperti pada cacing filaria yang memiliki inang utama manusia dan inang perantara nyamuk. Sedangkan cacing kremik atau Oxyurik vermicularis yaitu hanya membutuhkan satu inang manusia dan tidak memerlukan inang perantara seperti cacing filaria. Ada beberapa jenis ciri-ciri dari nematoda, yaitu pertama memiliki bentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang hewan trigoplastik dan pseudocelomata berongga tubuh semu. Yang ketiga yaitu memiliki hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat itu dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang selanjutnya hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang selanjutnya pada bagian interior ataupun daerah mulut tampak simetri radial berbentuk tubuh silindris ataupun bulat panjang yang tidak bersegmen. Semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing, berukuran bervariasi mulai dari air tawar dan darat berukuran kurang lebih dari 1 mm, dan sedangkan di air hidup mencapai 5 cm. Selanjutnya yaitu terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, dan pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Selanjutnya yaitu habitat nematoda. Habitat nematoda itu sendiri yaitu hidup bebas di alam dan memiliki daerah yang penyebarannya luas, mulai daerah kutub yang dingin, padang pasir, hingga ke laut yang dalam. Nematoda ini sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, air payau, dan tanah. Nematoda ini hidup bebas dengan memakan sampah organik, bahkan tanaman yang telah membusuk. Selanjutnya yaitu kelas dari filum nematoda yaitu kelas Enoplea. Oplea atau Enopleans yaitu kelas yang dengan kelas Cernentea atau Tramadorea membentuk filum nematoda. Dalam takson ini saat ini nematoda Enoplea dianggap sebagai kelompok yang lebih leluhur daripada Tromadorea, dan para peneliti menyebutkan bahwa anggotanya sebagai nematoda yang menyimpang secara leluhur dibandingkan dengan nematoda yang lebih luhur menyimpang dari Tromadorea. Enopleas adalah parasit tumbuhan dan hewan, termasuk manusia, ordo Tribloncida dan Dorilainida, termasuk nematoda parasit tumbuhan yang merupakan vektor patogen tumbuhan. Beberapa ordo Enoplea sebagian besar adalah air tawar, hewan air tawar, dan beberapa termasuk spesies laut. Enoplea berdasarkan sejumlah karakteristiknya dibedakan menjadi yaitu pertama esophagus Enoplea yang berbentuk silindris atau berbentuk botol dibandingkan dengan esophagus Tromadorea bulbos yaitu Enopleans memiliki ampit seperti kantong, sedangkan Tromadorean memiliki ampit yang berbentuk seperti celah, pori, gulungan, dan spiral.
enoplean halus atau ditandai dengan garis halus, sedangkan chromadorean memungkinkan memiliki cincin, proyeksi atau statai. Sistem ekspresi enoplea sederhana, terkadang terdiri dari satu sel, sedangkan chromadorean memiliki sistem tubular yang lebih kompleks, terkadang dengan kelenjar. Hematoida diketahui menyebabkan trikinosis pada manusia yang mengonsumsinya dalam daging babi setengah matang. Terus Hicocnema yang dapat mengancam jiwa manusia, dan cacing cambuk, yaitu genus Trichuris yang merupakan parasit mamalia. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang artinya duri, dermata yaitu artinya kulit. Echinodermata adalah penghuni perairan yang dulunya terdapat di terumbu karang dan padang lamun. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus dan atau rusak. Semua hewan yang termasuk dalam kelas ini memiliki tubuh yang radial, simetris, dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur seperti tonjolan berupa duri. Hewan ini dapat dijumpai di perairan laut Indonesia dengan jumlah berlimpah karena keberadaan dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang yang merupakan salah satu habitat dari Echinodermata. Keistimewaan dari Echinodermata adalah memiliki tubuh atau organ tubuh yaitu 5 ataupun kelipatannya. Di samping itu, hewan ini memiliki saluran air yang sering disebut dengan sistem ambulakral. Sistem ini digunakan untuk bergerak, bernafas, atau untuk membuka mangsanya yang memiliki cangkok. Ciri umumnya lainnya yaitu pada waktu masih larva, tubuhnya berbentuk simetris bilateral dan hidup sebagai plankton yang kemudian bermetamorfosa menjadi simetri radial ketika dewasa. Tidak berkepala, tubuh tersusun dari oval aboral. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada Echinodermata. Pertama yaitu terdiri dari tiga lapisan dan memiliki rambut tubuh ataupun yang disebut dengan trigoblastik. Selanjutnya tubuh berbentuk simetri bilateral pada saat masih larva dan di saat dewasa berbentuk simetri radial. Selanjutnya memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin, bergerak dengan ambulakral, yaitu tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Selanjutnya memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Selanjutnya yaitu tidak memiliki sistem ekspresi pengembangannya secara seksual. Pada permukaan terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri, memiliki sistem tabung jaringan hidrolik. Selanjutnya yaitu kelas filum Echinodermata yaitu kelas Asteroidea atau dengan kata lainnya yaitu bintang laut. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroidea. Bintang laut atau yang merupakan hewan simetrik radial dan umumnya memiliki 5 ataupun lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membentuk pergerakan. Karena mereka berfungsi sebagai perlindungan, mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Mereka bergantung kepada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan bintang ular yang berfungsi untuk pergerakan dan
bebas menggunakan kaki-kaki tabinya merayap sepanjang dasar laut dengan dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Selanjutnya, ciri-ciri yang dimilikinya pertama yaitu tubuhnya memiliki 5 lengan yang masing-masing ujung lengannya memiliki sensor. Kedua, ujung tentakel terdapat bibit merah yang pekat terhadap cahaya. Ketiga, yaitu pembukaan tubuh pada bagian atas tertutup dipukul. Keempat, yaitu anus bintang laut justru terlihat di bagian atas, sedangkan mulutnya terletak di bagian bawah. Tentakel terdapat pada permukaan oral. Tubuh bintang laut pada umumnya berwarna biru, ungu, hijau tua, ataupun campuran antara warna tersebut. Banyak dijumpai di daerah pasang surut pantai. Memiliki kemampuan autonomi atau memusatkan bagian tubuh sebagai upaya perlindungan diri. Memiliki kemampuan regenerasi atau mampu melakukan pemulihan tubuh yang rusak dengan cepat. Selanjutnya, bintang laut memiliki lempeng dorsal yang berlubang dan saluran cincin yang memiliki cabang kelima kakinya atau biasanya disebut saluran radial. Di bawah ini lengan bintang laut terdapat alur yang cukup dalam yang dimulai dari mulut sampai ujung lengan. Secara ekologi, bintang laut masuk dalam ekosistem terumbu karang tertentu, memakan detritus dan predator. Habitat dari bintang laut sendiri biasanya berada di daerah lamun ataupun daerah rumput laut. Sekian hasil praktikum saya. Wassalamualaikum